Halo semuanya, saya Adrianus Yulis Rengga, semester 3 mata kuliah pengantar filsafat. Nama Bapak dosen Bapak Agustinus F. Pasqualinoda di SH Hukum, nama Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sosial Humaniora, Universitas Flores. Sekarang isi pembahasan kita pada hari ini: pertama, nama metode; 2, profil filsuf; 3, deskripsi isi gagasan; 4, gagasan utama metode Descartes; 5, relevansi gagasan dalam bidang hukum; dan 6, kesimpulan. Sekarang kita lanjut di isi pembahasan pertama, profil filsuf. Nama lengkap René Descartes, tanggal lahir 31 Maret 1596, tempat lahir La Haye en Touraine, sekarang disebut Descartes, Prancis. Tanggal wafat 11 Februari 1650, tempat wafat Stockholm, Swedia. Gelar filsuf, matematikawan, dan ilmuwan. Julukan Bapak filsuf, Bapak filsafat modern. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan kedua, isi gagasan. Isi gagasan metode skeptis Descartes adalah serangkaian langkah kritis yang bertujuan menemukan pengetahuan yang pasti dengan cara menyangkal semua keyakinan yang tidak dapat dibuktikan, sampai menemukan sesuatu yang tidak mungkin disangkal. Berikut adalah deskripsi secara rinci. Yang pertama, dasar pemikiran ketidakpercayaan pada keyakinan lama. Descartes merasa banyak keyakinan yang dia pegang sepanjang hidupnya berasal dari pengalaman indera, tradisi, ataupun pendapat orang lain yang semuanya rentan terhadap kesalahan atau penipuan. Dia berpendapat bahwa untuk membangun pengetahuan yang kokoh harus mulai dari titik nol dengan meragukan semua. Selanjutnya, yang kedua, langkah-langkah raguan bertingkat. Ada dua. Pertama, raguan terhadap pengalaman indera. Indera seringkali menipu, misalnya benda yang terlihat melengkung di air. Bayangkan yang menyesatkan, karena mereka bisa salah, tidak dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan yang pasti. Raguan kedua terhadap realitas dunia luar. Descartes membayangkan skenario mimpi. Bagaimana dia tahu bahwa apa yang dia alami sekarang bukan mimpi? Semua pengalaman bisa saja ilusi mimpi. Selanjutnya, yang ketiga, titik pasti, cogito ergo sum. Ini adalah inti dari metode skeptisnya. Saya berpikir, maka saya ada. Cogito ergo sum, titik ini tidak dapat diragukan, karena setiap upaya untuk meragukan hanya akan membuktikan kebenaran, karena keraguan adalah bentuk berpikir. Sekarang yang keempat, tujuan akhir. Membangun pengetahuan yang kokoh. Metode skeptis ini bukan untuk menjadi skeptis sepenuhnya atau menolak semua pengetahuan. Sebaliknya, itu adalah alat pembersih untuk memisahkan keyakinan yang tidak pasti dari yang pasti, lalu membangun sistem pengetahuan baru di atas fondasi cogito yang kuat. Masuk ke pembahasan yang ketiga, gagasan utama Descartes. Yang pertama, metode ragu-ragu atau metode doubt. Descartes memulai dengan meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan, pengalaman indera, keyakinan, bahkan matematika, untuk menemukan dasar pengetahuan yang tidak bisa diragukan sama sekali. Ia berpendapat bahwa indera bisa menipu, misalnya ilusi optik, sehingga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Sekarang lanjut yang kedua, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Dari metode ragu-ragu, ia menemukan kesimpulan yang pasti. Ketika ia meragukan, ia pasti sedang berpikir. Dan juga ia berpikir, maka ia pasti ada. Ini menjadi dasar utama seluruh sistem filsafatnya, titik-titik awal yang tidak bisa disangkal. Sekarang yang ketiga, dualisme pikiran dan tubuh. Descartes membedakan secara tegas antara res
cogitans substansi berpikir atau pikiran dan res extensa. Substansi yang memiliki ukuran tubuh. Ia berpendapat bahwa pikiran tidak memiliki bentuk atau ukuran, sedangkan tubuh adalah benda material yang bisa dipahami melalui matematika, meskipun keduanya saling berinteraksi. Keduanya adalah substansi yang berbeda dan independen. Lanjut yang keempat, pemikiran rasionalis. Ia menekankan bahwa pengetahuan yang pasti berasal dari akal budi, rasio, bukan dari indera. Menurutnya, ada ide-ide bawaan seperti ide tentang Tuhan matematika yang tidak didapat dari pengalaman melainkan ada sejak lahir. Sekarang yang kelima, pentingnya matematika. Descartes melihat matematika sebagai model kebenaran yang pasti. Ia mengembangkan geometri analitis atau kombinasi geometri dan aljabar yang menunjukkan bahwa dunia material bisa dipahami melalui prinsip-prinsip matematis. Gagasan utama yang terakhir, yang keenam, bukti keberadaan Tuhan. Dari ide-ide Tuhan yang ada dalam pemikiran yang ia anggap sebagai ide bawaan yang sempurna. Ia menyimpulkan bahwa Tuhan pasti ada, karena ide sempurna tidak bisa berasal dari makhluk yang tidak sempurna, seperti diri sendiri. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah jaminan bahwa akal budi kita tidak menipu kita dalam pengetahuan yang jelas dan nyata. Yang berikut, kita masuk pembahasan tentang relevasi gagasan dalam bidang hukum. Gagasan Descartes memiliki relevasi penting dalam bidang hukum, terutama dalam membentuk pandangan tentang kesadaran, tanggung jawab hukum, bukti, dan dasar penegakan hukum. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pertama, cogito ergo sum dan kesadaran hukum. Saya berpikir maka saya ada menekankan peran kesadaran sebagai dasar keberadaan individu dalam hukum. Ini terkait dengan mens rea atau niat jahat. Syarat penting untuk membuktikan kejahatan, hukum umumnya membedakan antara perilaku yang disengaja dengan kesadaran pikiran dan yang tidak sengaja, misalnya kecelakaan tanpa niat. Tanpa kesadaran, individu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara penuh. Yang kedua, metode ragu-ragu dan prinsip bukti hukum. Metode ragu-ragu Descartes yang menurut dasar pengetahuan yang pasti mempengaruhi standar bukti dalam hukum, misalnya di pengadilan pidana. Bukti harus memenuhi, mencukupi, meyakinkan, atau tanpa keraguan yang wajar. Tidak semata-mata mengandalkan persangka atau pengalaman indera yang bisa menipu. Hukum yang menuntut penyelidikan yang cermat untuk menghindari kesalahan dalam menentukan kebenaran. Sekarang masuk yang ketiga, dualisme pemikiran dan tubuh serta hak asasi manusia. Dualisme antara pikiran dan tubuh berkontribusi pada pemahaman tentang hak asasi manusia yang memisahkan keberadaan fisik dengan hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama. Hukum melindungi bukan hanya tubuh individu dari penyiksaan atau penahanan sembarangan, tetapi juga pikiran dan keyakinannya, sesuatu yang tidak bisa diambil alih atau dipaksa oleh kekuasaan luar. Yang berikut, pemikiran rasionalis dan pembentukan hukum. Descartes menekankan pentingnya akal budi dalam mencapai kebenaran, yang mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diinterpretasikan. Hukum modern banyak didasarkan pada prinsip-prinsip rasional daripada tradisi atau otoritas semata. Hukum perdata yang berbasis pada aturan yang logis dan konsisten, atau pengadilan yang menggunakan penalaran rasional untuk memutus kasus-kasus
yang tidak tercakup dalam undang-undang tertulis. Selanjutnya yang kelima, bukti keberadaan Tuhan dan dasar moral hukum. Meskipun banyak sistem hukum sekarang bersifat sukarius, gagasan Descartes tentang Tuhan sebagai sumber kebenaran dan moral pernah menjadi dasar bagi hukum, agama, dan konsep hukum, alam prinsip-prinsip moral yang dianggap universal dan tidak tergantung pada undang-undang manusia. Beberapa prinsip hukum modern seperti larangan membunuh atau mencuri masih memiliki akar dalam gagasan ini. Pembahasan yang terakhir, kesimpulan. René Descartes sebagai bapak filsafat modern mulai dari metode ragu-ragu, prinsip cogito ergo sum, dualisme pemikiran, tubuh pemikiran rasional hingga bukti keberadaan Tuhan tidak hanya membentuk landasan filsafat modern, tetapi juga memiliki dampak mendalam pada bidang hukum. Ia berkontribusi pada pemahaman tentang kesadaran sebagai dasar tanggung jawab hukum, mens rea. Standar bukti ketat perlindungan hak asasi manusia yang memisahkan kebebasan pemikiran dan keberadaan fisik, menentukan hukum yang berbasis pada penalaran rasional serta akar moral dan beberapa prinsip hukum universal. Secara keseluruhan, gagasan Descartes memberikan fondasi pemikiran yang membantu membentuk sistem hukum yang lebih logis, adil, dan berfokus pada martabat individu.